لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para sepuh ini sepuh, Bapak Ibu sekalian, para jamaah salat maghrib isya Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah petang hari ini kula panjenengan saged hadir bersama di rumah Allah dan taman surga insyaallah. Mudah-mudahan kita bertambah timbangan amal soleh kita insyaallah hadir di majlis ini. Amsayna wa amsalkumulillah walhamdulillah la syarika lah. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini insyaallah masuk ke hadis nomor 9. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi secara sanad hadis sangat berkualitas. Hadis ini sangat sahih, muttafaqun alaih. Seperti biasa, para jamaah rahimakumullah, monggo kita baca dulu hadisnya. Insyaallah baca hadis bertambah cahaya ini seperti yang kita pahami di awal kitab. Saya akan baca dulu, panjenengan nanti ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Sakhr ini dijuluki Abu Hurairah. Beliau menceritakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Ma nahaitukum anhu. Ma apa yang nahaitukum anhu, aku larang kalian untuk melakukannya. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Yang dilarang oleh Rasulullah maka harus kita jauhi. Kemarin misalnya kita sudah bahas di makanan, nggak boleh makan babi, jauhi, dan seterusnya. Perbuatan maksiat dilarang maka jauh. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kalian. Wa ma, dan apa yang amartukum, aku perintahkan kalian. Bihi, terhadap ma, untuk melakukannya. Apa yang aku perintahkan kalian untuk melakukan. Fa'tu minhu, maka lakukan, kerjakan. Mastata'tum itu napa Pak maknane Pak? Mendengar. Kerjakanlah mastata'tum semampu kalian. Cuma ini kudu hati-hati memahami mastata'tum itu, ndak boleh kemudian dibantu sama mampune ya. Yang kemudian memberikan kesan takasur itu malas-malasan. Jadi nanti kita bahas di dalam syarah hadis itu. Ma di sini itu ma masdariyah. Masdariyah itu ma yang sebenarnya tidak memiliki fungsi, atau ma yang bukan seperti apa istilahnya ma mausul dan seterusnya,
Jadi intinya istitoah itu orang yang betul-betul mampu sebenarnya. Karena Anda mampu, selagi Anda mampu, maka wajib Anda melakukan. Begitu ya. Bukan kemudian lakukan perintah Rasulullah itu saat mampu nih. Tapi yang namanya mampu itu, selagi kita mampu, kena wajib kita untuk melakukan. Gitu ya. Fa innama sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, sebelum kalian itu ada kaum yang binasa. Itu sebabnya apa? Menyebabkan binasa orang-orang sebelum kalian adalah kasratu masail. Mereka banyak bertanya. Diperintahkan sesuatu masih tanya. Diperintahkan sesuatu masih tanya. Nanti ada contohnya juga terjadi di saat Rasulullah memerintahkan haji. Wakhtilafuhum, dan yang menyebabkan umat-umat dahulu itu binasa, ikhtilafuhum, mereka suka berselisih ala anbiyaihim, pada nabi mereka. Jadi tidak taat sama nabi, akhirnya dibinasakan. Nah, para jamaah rahimakumullah, ini momentumnya pas gitu. Kita ini di bulan Rabi dan Maulid. Rabi itu secara bahasa maknanya adalah kalau musim itu semi, ada faslur Rabi, musim semi, nggak dingin amat, nggak juga panas banget. Dulu saya waktu masih sekolah di Mesir itu kalau sudah faslur Rabi seneng, adem banget, panas banget. Faslur Rabi itu musim di mana bunga-bunga mekar, indah. Cuma masalahnya faslur Rabi ini, bulan Rabiul Awal itu tidak selalu pas dengan musim semi, Pak. Jadi namanya aja pas sama. Ada namanya faslur Rabi, musim semi, ada namanya bulan Rabiul Awal. Rabi itu artinya tadi. Masalahnya tidak setiap datang bulan Rabiul Awal itu pas dengan bulan musim semi. Kan itu kan bergeser terus waktu itu. Sehingga para ulama itu memahami Rabiul Awal itu secara maknawi. Secara makna, bukan bulan yang pas dengan selalu pas dengan bulan musim semi, tidak, tapi Rabi itu dimaknai orang yang berada di musim semi itu sa'adah, merasakan kebahagiaan. Maka bulan ini kita merasakan bahagia itu karena dulu Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, dan itu diperintahkan oleh Allah di tafsir itu Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadl Allah, karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka itu merasa senang dengan hal itu. Itu ditafsirkan bentuk rahmatnya Allah adalah hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah mengatakan, yang saya larang tinggalkan, jauhi, yang saya perintahkan lakukan. Selama kalian mampu, kena wajib lakukan. Gitu ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, kita akan baca syarah hadisnya supaya pemahaman kita ini lebih utuh, lebih komprehensif. Lafzu hadzal hadis fi kitab Muslim. Tadi kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Biasanya nek wonten hadis diriwayatkan rawahu niku. Nah, ini Bang, itu akhrajahu atau rawahu ini kolektor kalau dalam bahasa akademis ini. Jadi ada kolektor Imam Bukhari, dia punya koleksi gitu. Hadis-hadis yang dikumpulkan dari dunia. Imam Muslim juga punya koleksi. Koleksi itu kadang hadis ini misalnya ada dalam koleksinya Bukhari, ada dalam koleksinya Muslim. Cuma ada sedikit perbedaan redaksi. Makanya di sini wa lafzu hadzal hadis fi kitab Muslim an Abi Hurairah. Kalau redaksinya hadis ini yang ada dalam koleksinya Imam Muslim itu seperti ini. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah kepada kami. Faqala, Rasulullah dalam khutbah itu menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, qad faradallahu al-hajja 'alaikum. Allah telah mewajibkan haji atas kalian. Fahajju,
maka hajilah kalian. Jadi diwajibkan haji, maka hajilah. Kira-kira ini di saat kapan? Saat haji wada. Karena Rasulullah haji sekali, umroh 4 kali. Faqala rajulun, ketika Rasulullah menyampaikan itu, ada seorang sahabat bertanya, "Aqulla amin ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, haji itu setiap tahun apa? Apakah haji dilaksanakan setiap tahun? Rasulullah tidak menyampaikan, karena Rasulullah tadi menyampaikan tidak ada ketentuan waktu. Allah wajibkan kalian haji, maka hajilah kalian. Rasulullah tidak mengatakan Allah mewajibkan kalian haji setiap tahun, maka hajilah kalian setiap tahun, tidak begitu. Cuma mengatakan haji itu saja. Tapi sahabat ini tanya, setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata. Rasulullah kemudian diam. Hatta qala salasan. Rasulullah diam itu, kemudian sahabat tadi itu diulang lagi tanya, setiap tahunkah wahai Rasulullah? Tanya lagi, setiap tahunkah wahai Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menyampaikannya, "Lau qultu na'am," kalau saya mengatakan ya, la wajibat, maka haji itu akan menjadi wajib setiap tahun. Wala mas tata'tum, dan pasti kalian, ma-nya di sini beda dengan ma tadi. Ma di sini itu manafi, dan pasti kalian itu tidak mampu. Doban, bayangkan ke sana itu butuh pintu juta tadi. Butuh setiap tahun, pasti nggak mampu. Jadi itu Rasulullah sudah mengukur kira-kira, kecerdasan Rasulullah sudah mengukur. Masa dunia ini kemudian kalau haji setiap tahun ya, jadi kalau hajinya cara lain, tapi nggak ada nih. Jadi sekarang dikembangkan ada namanya apa itu, perkembangan internet itu yang lagi saya yang masuk virtual yang apa sih namanya? VR. Kayak kita berada juga dalam satu, tapi nggak bisa. VR, virtual apa? Ya. Baik. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Zaruni ma taraktukum." Ya. Tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'aihim, yang menghancurkan, membinasakan umat sebelum kalian itu sering bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, ini sama dengan redaksi Bukhari itu. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, kalau saya perintahkan sesuatu maka lakukan, kalian wajib lakukan, selama kalian mampu kalian wajib melakukan. Sekali lagi, bukan diterjemahkan semampunya. Nanti jadinya kayak pinten Pak Saudara, seikhlasnya. Beda. Selama jika kita mampu, karena hukum wajib kita melakukan. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu, apa yang aku larang kalian dari sesuatu apapun, da'uhu, tinggalkan. Ya. Para jamaah rahimakumullah, siapa itu sahabat yang tanya tadi itu? Warrajulul ladzi sa'alahu wal Aqra' bin Habis, namanya adalah Aqra' bin Habis, yang tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hajinya itu setiap tahun kah?" Namanya sebenarnya Al-Aqra' bin Habis. Kada ja'a mubayyinan fi ghairi hadhihi riwayah. Waqtalafal usuliyun fil amri. Para ulama usul fikih berselisih pendapat tentang fi'il amr, perintah. Hal yaqtadi tikror, apakah Rasulullah memerintahkan sekali itu mengandung makna harus dilakukan berulang. Jadi hajilah kalian, itu sudah otomatis berarti hajinya itu wajib berulang-ulang. Berselisih para ulama ahli fikih atau ahli usul fikih. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Seperti kalau dengan dengar ceramahnya Gus Barak, beliau itu cerdas. Jadi bahas tentang kunut itu, ya beliau proporsional. Sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah sekali itu ya sunnah sudah. Rasulullah melakukannya di akhir hayat beliau, ya itu sudah menunjukkan bahwa yang dilakukan Rasulullah sekali itu ya sama dengan kita perlu menirunya, bukan sekali ya kita lakukan terus. Nah, kita kembali ke situ, sudah dibahas sama ulama usul fikih. Rasulullah memerintahkan sekali itu apakah berarti kita melakukannya itu berulang kali atau hanya sekali toh? Maka
berselisih. Fakta aksarul fuqaha wal mutakallimin, ya. Ulama ahli fikih dan ulama mutakallimin itu memilih di annahu la yaqtadi dzikra. Perintah Rasulullah itu tidak mengharuskan yang diperintahkan itu harus dilakukan tidak harus itu tidak harus itu apa Pak? Terus menerus. Apa istilahnya, tidak wajib diulang, tidak wajib. Ada sesuatu yang memang harus diulang karena dikuatkan oleh redaksi yang lain, konteks yang lain. Misalnya sholat itu ya udah, kemudian semua perintah di dalam agama itu harus, misalnya aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Itu kan nggak ada keterangan di situ setiap hari, misalnya atau 5 kali dalam sehari. Berarti sholat ini bisa main boten. Itu nanti dijelaskan di dalam hadis bahwa sholat itu 5 waktu dalam sehari. Waqala akhurun, para ulama yang mengatakan layu kamu biqidaihi wala manihi, tidak bisa dihukumi wajib juga tidak bukan tidak wajib. Bal yatawaqqaf, tetapi bergantung pada apa? Fi mazada ala marratin ala bayar, bergantung kepada konteks yang lain. Baik, para jamaah rahimakumullah, kita kembali ke kesimpulan, ya, bahwa intinya haji itu tidak wajibnya berapa kali? Sekali. Itu sudah dibahas oleh ulama usul fikih. Haji itu wajibnya sekali. Dan itu pun jika mampu. Kalau nggak mampu berarti belum kena wajib. Maka haji yang kedua, ketiga dan seterusnya itu hukumnya sunnah saja. Kecuali kalau dinazarkan. Dengan nazar, kalau putra atau putrinya lulus kedokteran, misalnya masuk kedokteran, haji ya, haji sih langsung berangkat gitu. Lah kok lulus, gitu. Berarti hajinya itu menjadi wajib karena dinazar. Wa yadullu hadzal lafzu aidan ala anna al-asla adamul wujub. Lafal ini menunjukkan bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah tidak wajib. Wa annahu la hukma qablahu syar'i, dan bahwa hukum itu tidak berlaku sebelum adanya ketentuan dari Allah atau dari Rasul. Kemudian para jamaah rahimakumullah, tadi Rasulullah mengatakan lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku mengatakan ya setiap tahun, wajabat, jadilah wajib haji itu wajib setiap tahun. Itu katanya pensarah ini dalil, adalah dalil untuk mazhab yang mengatakan bahwa kana lahu ayyajtahida fil ahkam wa annahu la yushtaratu fi hukmihi ayyakuna biwahyi, bahwa Rasulullah itu seseorang yang punya hak untuk berijtihad. Maksudnya itu kembali kepada kehendak Rasulullah. Rasulullah itu seandainya mengatakan ya, ijtihadnya benar. Mengatakan tidak setiap tahun, ijtihadnya juga benar. Kalau ulama ulama-ulama atau generasi setelah sahabat itu ada namanya mujtahidun, orang yang berijtihad. Apalagi Rasulullah itu punya hak untuk berijtihad tentang hukum, dan bahwa tidak disyaratkan hukum yang disampaikan Rasulullah itu berupa wahyu atau Al-Quran, ya. Nah, seperti itu. Ini tambahan, ya, penjelasan. Kalau aku mengatakan dia haji setiap tahun menjadi wajib, itu berarti Rasulullah itu punya hak berijtihad. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Yang aku perintahkan lakukan selama kalian mampu, kalian wajib lakukan. Nah, para jamaah rahimakumullah, kita ambil kesimpulannya. Nah, ini bisa kita masukkan penjelasan ini. Wa yadkhulu fihi ma la yusra min al-ahkam. Banyak sekali hukum-hukum itu yang memang disesuaikan dengan istitoah. Istitoah itu maknanya ya mampu. Ada orang yang mampu berdiri, ya sudah, berarti sholatnya harus berdiri. Lah kok ada orang itu tidak
tapi sholatnya itu tidak harus berdiri. Itu maksudnya. Itu contoh yang pas, okay? Contoh yang pas. Au ba'du syurutiha ada. Wa ida'anya baik. Insyaallah menjelaskan. Nah, para jamaah rahmatullah ini menjelaskan keterangan tentang mastata'tum niwa. Ini saya ambil dari tafsir Ibnu Asyur. Yaitu salah satu ulama di Tunis. Saya punya kawan senior yang beliau sebagai duta besar gitu. Beliau dari sana dan sudah berkunjung ke makam. Saya kalau ngaji sering mengkaji kitab ini. Namanya At-Tahrir, At-Tanwir, At-Tahrir wa Tanwir. Nah, beliau menjelaskan umat di sini mastata'tum itu masdariyah dzarfiyah. Masdariyah itu masdar menunjukkan bahwa merubah fi'il setelahnya itu menjadi kata benda. Jadi dalam bahasa Arab, dzarfiyah itu keterangan waktu. Maksudnya bahwa muddata istita'atikum liya'umal azman wal aqwal. Selama kalian itu mampu dimanapun, kapanpun lakukan sesuai kondisi kalian mampu itu maksudnya mastata'tum. Jadi fattaqullaha mastata'tum ini wonten Al-Qur'an, takwalah kalian kepada Allah. Kalau terjemahkan, nah ini memang beda makna nanti. Kalau terjemahkan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini maknanya bisa berbeda. Makanya di sini beliau memberikan keterangan selama kalian mampu, kapanpun, dimanapun, maka kalian wajib bertakwa. Seperti itu. Kemudian para jamaah rahimakumullah, ini juga sama nih, ini tidak jauh beda dari penjelasan dari Syekh Tontowi. Yang perlu kita garis bawahi di sini di penjelasan Syekh Tontowi, walaisa baina hadhil ayat wa baina ayat ittaqullaha haqqa tuqatih ta'alluq. Jadi takwalah kepada Allah selama kalian mampu dimanapun kapanpun, itu tidak bentur dengan ayat yang lain. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah, takwalah kalian kepada Allah betul-betul takut.